Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yarzuqna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يكبته فيه الأولون والآخرون اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعبس خضر بليان بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu, kita perhatikan dulu kitabnya pada halaman berapa di situ terjemahnya? 19 berapa? Hah? Par'un. Lao adkholal mutawaddi'u. Ada? 19 ya? Ya. Halaman 19 Par'un. Saya mau nanya dua tema. Iya. Oh iya ya. Nama saya Pak Mo. Alhamdulillah. Saya dari klaster Viola. Viola. Ya. Setiap hari di sini saya selalu naik sepeda. Alhamdulillah. Semalam bisa dari sini. Di sepeda saya itu ada makanan gorengan gitu. Di mana? Saksinya dari mana saya nggak tahu. Ada orang di depan katanya dia nggak tahu. Dari tadi ada di sepeda sini. Gorengannya di mana? Di sepeda. Iya, di sepeda. Iya, terus Kan saya jadi tanda tanya nih. iya. Dari siapa? Iya. Dari mana itu? Saya kalau saya kasih orang, saya nggak tahu usulnya dan nanti kamu jawabkan saya. Oh, nggak apa-apa. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Kalau memang mau dikasih ke orang, kasih ke orang. Tapi ketika ada yang nanyain mana gorengan saya, ganti. Ganti. Di depan tuh udah nggak ada orang lagi nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Ini misalkan gorengan ada di sepeda kita kasih ke orang, sedekahin ke orang. Udah, kalau nggak ada yang nanyain, udah ada pahalanya itu. Mungkin ada orang yang ngasih ke situ nggak ketahuan, kan namanya bukan di tempat umum tapi di tempat kita gitu kan, di tempat kita, maksudnya di sepeda kita, bukan di jalanan, bukan di sepeda kita. Mungkin ada niatan ngasih ke situ tapi kita ingin sedekah lagi. Nah, tapi catatan, ketika suatu waktu ada orang yang nanyain, itu punya saya taruh dulu di situ sebentar misalkan, maka kita ketempuhan untuk menggantinya kembali dan sedekah itu tetap ganjaran kita ya gitu. Dari itu saya nanya supaya barangkali ada. Iya. Tapi nggak ada kan? Nggak ada yang ngakuin nih kan? Udah disedekahin mah udah nggak apa-apa. Iya. Halaman 19 Par'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Par'un ini satu masalah cabang. Suatu cabang masalah. Lao adkholal mutawaddi'u yadahu. Apabila memasukkan siapa orang yang berwudu akan tangannya ke ember atau ke air yang kurang dari 2 kula. Biqasdil ghusli, dengan maksud membasuh, anil hadasi, dari hadas. Aula biqasdin, atawa tidak ada maksud untuk membasuh, tidak ada. Namun ba'da niyatil junubi, setelah niat junub. Au taslisi wajhil muhdisi, atawa mentigakalikan wajahnya orang yang hadas. Au ba'da ghuslatil ula, atawa sesudah basuhan yang pertama. In qasodal iktisoro, apabila bermaksud
orang tersebut yang berwudu al-iktisoro akan ngeringkes alaiha atas ula, atas pertama. Bila niat iktiropin, dengan tanpa niat. Kalau ini apa? Kalau saya kan gayung nih, gayung sidukin tuh. Nyiduk ya, tahu nyiduk? Ya, nyiduk. Bila niat iktiropin dengan tanpa niat menyiduk. Ngerti itu ya, menyiduk ya. Nah, niat menyiduk. Walakos di akhdil ma'i, dan tidak bermaksud mengambil air ligordin akhoro, karena tujuan yang lain. Soro mustakmalan, maka menjadi air itu mustakmalan, menjadi air mustakmal. Binisbati ligoiriyadihi, dengan menisbatkan pada selain tangannya. Falahu, maka baginya ayagsila, adapun membasuh orang yang muhdis tadi, bima, dengan sesuatu pihak yang ada dalam tangannya, baqiya sa'idiha, membasuh pada semua sisa lengannya. Udah cukup. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama adalah nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka thalab ilmu. Tidak ada nikmat yang paling besar ketika kita bisa beribadah. Karena ketika beribadah itu menunjukkan keimanan, barometer keimanan kita. Ketika iman itu naik, karena manusia itu imannya kadang naik, kadang turun. Kalau malaikat imannya stagnan. Tahu stagnan ya? Enggak naik, enggak turun. Malaikat masih gitu aja. Kalau Rasul naik terus. Kalau kita mah kadang naik, kadang turun. Ketika iman kita lagi naik, maka dimudahkan oleh Allah untuk ibadah. Maka mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini memang iman kita sedang naik. Kalau bisa ketika kita meninggalkan dunia, iman kita lagi naik. Sebenarnya sunnah kalau kita ada dalam ibadah, dalam keadaan kebaikan, minta sama Allah dimatikan saja. Kalau memang sudah ada ajalnya, ya Allah, mumpung saya lagi ada dalam kebaikan. Sebenarnya begitu. Kita lagi munggah haji, lagi ada dalam kebaikan. Ya Allah, kalau memang nanti umur saya nggak ada, udah mendingan di sini aja ya Allah. Saya ingin mati di dalam kebaikan. Tuh harusnya kita ada niat ke situ. Karena ketika berada dalam kebaikan, iman kita lagi meningkat. Kalau iman kita lagi meningkat, maka ketika sakaratul maut, iman kita akan terbawa. Iman dan Islam kita tidak akan lepas. Mudah-mudahan kita semua diberikan iman Islam yang kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepaduka alam Kangjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga para sahabatnya dan kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran dalam melaksanakan taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena di zaman sekarang ini memegang agama bagaikan memegang bara api. Ngaji ini nih, ngaji kayak megang bara api. Karena kita lagi memegang agama nih, lagi ngaji. Bagaikan memegang bara api, panas. Kagak betah. Kalau bisa mah kagak mau gitu ya. Kalau bara api
ketika kita pegang panas, sabar, kita diberikan kesabaran nih. Walaupun kita panas, sabar, diberikan kekuatan supaya kita istiqomah di dalam kebaikan. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak memberikan kekuatan taat kepada kita, kita tidak akan bisa duduk untuk bertolab ilmu. Makanya kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam rangka kita menjalankan taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke dalam kajian masih dalam masalah air mustakmal. Par'on. Ini satu cabang masalah tentang kemustakmalan air yang sedikit. Bagaimana masalahnya? Ini kalau kita uraikan, masalahnya bisa menjadi 4. Bahkan lebih mendalam lagi, belum mafhumnya. Mantuknya itu ada 4, belum kita ada mafhumnya. Belum dari segi yang lainnya. Banyak sebenarnya, tapi kita ringkas saja. Di sini pokok masalahnya ada 4. Ada 4 persoalan yang membuat air ini mustakmal. Yang pertama, kalau kita satukan satu masalah pertama itu lau adkholal mutawaddi'u yadahu biqosdil gosli anil hadasi bila niatig diropin wala qasdi akhdhil ma'i ligordin akhara soro mustahmalan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayagsila bima fiha baqiya sa'idiha. Apabila orang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam ember. Kalau ember ini biasanya ada 216 liter apa enggak? Enggak ada. Berarti termasuk air sedikit. Air sedikit. Apabila orang yang berwudu ini memasukkan tangannya ke dalam ember. Biqosdil gosli dengan maksud membasuh hadas. Mau wudu, membasuh hadas itu mau berwudu. Cuman bila niatig diropin, ini air yang dimasukkan ke dalam ember tidak diniatin gayung. Tidak diniatin buat nyiduk. Bila niatig diropin. Walakos di akhdhil ma'i dan tidak untuk tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu apa? Misalkan kita ngambil air ke ember gini buat nyiram. Tidak ada tujuan itu, nggak ada. Nah itu bagaimana? Hukum air yang ada di ember dan hukum air yang ada di tangan. Ini kan ada 2 berarti hukumnya. Air kan kebagi 2 jadinya. Kita ngambil air, mau wudu. Ada air di tangan, ada air yang di ember. Apa hukumnya air yang di ember? Jelas. Hukumnya itu soro mustahmalan bin nisbati li ghairi yadihi. Hukumnya mustamal air yang di ember. Tapi air yang di tangan ini falahu ayagsila bima piha baqiya sa'idiha. Air yang di tangan ini suci mensucikan. Ini air yang kena di ember, yang udah basah, udah suci, mensucikan. Tinggal kita banjur ke bawah diginiin boleh? Boleh. Tapi air yang di ember sudah mustamal. Mafhum sekarang. Bagaimana kalau niatnya kita iktirab?
Igtirab itu niat kita jadi gayung lah. Tangan ini buat nyiduk. Bukan untuk membasuh tujuannya, tapi untuk menyiduk. Untuk dijadikan gayung. Mafhumnya bagaimana kalau begitu? Enggak masalah. Lam yasir mustakmalan, maka air yang di ember tidak jadi mustakmal. Air yang ada di sini pun suci mensucikan. Kecuali ketika kita berwudunya mental lagi ke sini. Gitu. Ini mah lagi ngomongin memindahkan airnya dulu nih. Air di ember kita ini diniatin siduk. Diniatin gayung. Kalau diniatin gayung, maka ini yang di ember hukumnya apa? Hukumnya lam yasir mustakmalan, tidak jadi mustakmal. Kalau niatnya siduk kita. Niatnya menyiduk. Niatnya menyiduk. Bukan niatnya membasuh hadas. Bukan. Bisa dibedakan tuh. Itu mafhum. Kalau tadi mah tidak ada niat siduk, maka hukumnya mustakmal. Bagaimana kalau ada tujuan yang lain? Kita ini ngambil air di ember, air yang sedikit. Niatnya buat yang lain, bukan untuk berwudu, bukan. Misalkan ngambil air buat nyiram, gitu ya. Maka lam yasir mustakmalan, ini air yang di ember tidak jadi mustakmal. Karena bukan bekas yang wajib kan? Iya. Ngerti ya? Mafhum lagi. Itu ya. Udah mafhumnya dua itu. Yang satu masalah. Sekarang masalah kedua. Masalah kedua. Masalah yang kedua, orang yang mandi junub. Lao adkhalal junubu yadahu la biqasdin ba'da niyatil junubi bila niyatig tirofin wala qasdi akhdhil ma'i ligordin akhor soro mustahmalan bin nisbati ligoiri yadihi falahu ayagsila bima fiha baqiyas sa'idiha. Jika orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam ember, namun labi kosdin, tidak ada tujuan untuk membasuh hadas besar, tidak ada. Namun ba'da niyatil junub, sesudahnya niat junub. Dia masukin tangannya, nggak niat buat basuh, bahkan niatnya itu junub, sesudah niat junub. Bila niat tigtirofin, tangannya pula tidak diniatin siduk, tidak diniatin gayung, dan tidak ada tujuan untuk yang lain. Soro mustakmalan, maka air yang di ember hukumnya mustakmal, karena adanya sesudah niat. Nah ini baru mafhumnya ada tiga nih. Ada tiga. Jadi soro mustakmalan, hukumnya mustakmal, bin nisbati li ghairi yadihi, air yang ada di ember hukumnya mustakmal. Adapun air yang ada di tangan, falahu ayagsila bima fiha baqiya sa'idiha, boleh untuk dijadikan untuk bersuci. Karena air di dalam tangan ini hukumnya suci mensucikan. Kenapa? Karena sesudah niat junub. Mafhum sekarang. Bagaimana sebelum niat junub? Itu. Kalau sebelum niat junub mah kemudian tidak ada tujuan untuk membasuh hadas besar. Nah itu mah berarti lam yasir mustamalan, tidak mustamal air yang di ember. Tidak mustamal. Berarti qobla itu mah qobla niyatil junubi. Mafhumnya tuh.
Bagaimana kalau tidak diniatin siduk? Kalau diniatin siduk, diniatin gayung, tidak mustamal, sama kayak tadi. Bagaimana kalau bikos di akhdil ma'i, nyiduknya ini kita karena tujuan yang lain? Lam yasir mustamalan, tidak jadi mustamal air yang di embernya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, lao adkhalal mutawaddi uyadahu ba'da taslisi wajhil muhdisi bila niyatig tiropin wala qasdi akhdhil ma'i li gordin akhara sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima fiha baqiya sa'idiha. Jika orang berwudu memasukkan tangannya ke dalam ember sesudah basuhan wajah yang ketiga. Waktu membasuh muka mah ke kolam biasa atau ke keran. Kerannya habis, misalkan macet, gak ada air. Udah kita tiga kali. Habis wajah apa? Tangan. Nah berarti kita memasukkan tangan kita ke ember ba'da taslisi wajhil muhdis, sesudahnya kita membasuh muka 3 kali bila niat tiropin tanpa niat siduk wala qasdi akhdil ma'i dan tidak niat yang lain soro mustamalan, maka air yang di ember hukumnya mustamal. Falahu ayagsila bima fiha baqiya sa'idiha, air yang di tangan ini hukumnya suci mensucikan, boleh dipakai. Mafhum sekarang. Bagaimana kalau sebelum taslis, sebelum membasuh wajah, mau membasuh wajah, atau sebelum membasuh wajah qabla taslisil wajhi, berarti bukan membasuh wajah, sebelum wajah. Misalkan kobok tangan kan sunnah gini ya, sebelum wudhu kan sunnah membasuh tangan, kita baru membasuh tangan di ember masukin. Tuh. Maka itu lam yasir mustamalan, air yang di ember, kita kan ngambil air nih, ngambil air buat apa? Membasuh, mencuci tangan, mencuci tangan. Maka air yang di ember itu belum mustamal, masih suci mensucikan. Karena kemarin kan syaratnya mustamal itu bekas yang wajib. Sedangkan ini belum wajib, baru sunnah. Maka ini di ember tetap hukumnya suci mensucikan. Baik yang di ember maupun ada yang di tangan, itu suci mensucikan. Sama kalau tidak niat siduk, hukumnya bila niat tigtirobin lau adkhalal mutawaddi uyadahu, ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam ember ba'da taslisi wajhil muhdis, sesudahnya membasuh muka 3 kali, mau ke tangan berarti, tapi tidak niat siduk, maka itu jelas mustamal. Kalau niat siduk mafhumnya, kalau niat siduk, niat gayung, maka soro lam yasir mustamalan, tidak mustamal. Begitu sama. Atau kita nyiduk ember, air di ember bukan buat apa-apa, tujuannya buat nyiram doang dikit tuh, disiram doang dikit, maka itu air belum mustamal. Atau lam yasir mustamalan, tidak mustamal. Yang keempatnya, lau adkhalal mutawaddi uyadahu,
ba'da ghuslatil ula in qasodal iktisara 'alaiha bila niyatig tirofin wala qasdi akhdil ma'i li gordin akhara sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima fiha baqiya sa'idiha. Jika orang yang mau berwudu memasukkan tangannya ke dalam ember sesudah basuhan wajah yang pertama, tapi niat kita adalah buat ngeringkes, artinya tidak untuk 3 kali, 3 untuk 2 kali atau 3 kali, tidak. Niat kita cuman satu-satu aja. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu, ketika ada orang mau berwudu memasukkan tangannya ke dalam ember ba'da ghuslatil ula, sesudahnya basuhan ke muka yang pertama, in qasodal iktisara, tapi dia bermaksud hanya ke muka saja 1 kali, bila niat tigtirofin, tanpa ada niat siduk, berarti dia mau membasuh tangan, soro musta'malan, itu pun air yang di ember hukumnya mustakmal. Adapun air yang di tangan ini hukumnya suci, mensucikan. Jadi bisa ayyagsila bima fiha baqiya sa'idiha, untuk menyucikan anggota yang lain atau untuk ke anggota tangan. Kan kita basuh tangan, habis ke muka, mukanya mau 1 aja nih, beres nih. Di kolam tadinya mah 1 aja, terus kita ngambilnya sekarang di ember yang kecil, mau ke tangan. Sama itu juga, ketika tidak niat tidak niat dijadikan siduk, maka ini hukumnya mustakmal. Itu 4 masalah. 4 masalah daripada masalah-masalah tentang air yang mustakmal. Intinya hindari ketika ada air yang sedikit, hindarilah biar aman. Kalau mau mandi junub airnya cuma sedikit, kalau bisa jangan disiduk dah. Walaupun kita niatnya siduk, tetap aja kan ada yang mental-mentalnya ya. Nah kita taruh aja di atas, bolongin embernya, aman dah, kita tinggal mandi itu. Jadi nggak perlu kita siduk-siduk lagi. Kecuali kita darurat ini, waduh mati lampu nih, kita tinggal kaki doang 1 nih, kaki 1. Gimana nih, air di ember nih, tadi belum diapa-apain, maka boleh kita niat siduk terus ke kaki, diniatin, niatnya niat siduk, bukan niat untuk membasuh. Niatin siduk, jangan diniatin yang lain. Niatin siduk untuk membasuh kaki. Mati lampu, mati semua dah misalkan, maka itu caranya. Niatnya kita ketika ngambil air di ember atau air yang sedikit, niatnya jadikan ini tangan siduk atau gayung. Itu masalah-masalah yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, itunya tentang air yang mustakmal. Mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Masalah cukup di sini saja. Kita perlebar dengan tanya jawab aja sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ditanyakan tentang air mustakmal. Silakan, maka. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Ya, yang mensucikan dan yang mensucikan itu agak cinta saudara itu dan di dalam setiap beribadah itu kan kita tidak bisa dalam tabiat, tidak bisa selalu dalam berwudu. Kalau tidak sadar, satu itu tidak berhasil. Seperti kita jalan dari rumah ke sini, kalau tidak sadar berangkat ke sini, misalkan ya, atau tidak mendengar atau apa, atau salah, wudu tidak demikian. Karena wudu ini akhirnya adalah untuk suci soal. Karena sholat kamu berapa? Nggak boleh motor. Jadi wudu ini naik dari sama itu ada rasa suci mensucikan. Sekarang dia jadi suci dan yang disucikan. Ya, baik, bagus sekali. Memang fikih ini menerangkan tentang zohir syariat. Kalau tasawuf batin, hatinya. Nanti ada wudhu zohir, nanti saya jelaskan dah. Cuman waktunya sekarang terlalu mepet. Ada zohir batin, ada wudhu batin. Begitu. Ada wudhunya zohir, ya ini fikih. Nanti ada rahasia di dalam wudhu itu minimal. Ketika wudhu itu hati kita bersihkan dari yang lain. Minimal. Kan kita wudhu membersihkan yang zohir ya. Ketika kita berwudhu membersihkan yang zohir, juga kita membersihkan batin kita. Sebelum kita melaksanakan sholat, artinya sholat itu kan bertemu dengan Allah. Lagi nyambung kepada Allah. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi ketika mau bertemu dengan Allah, hatinya ini dibersihkan dulu. Bukan berarti hati Nabi kotor. Ini buat pelajaran bagi umatnya. Ketika mau sholat, berwudu, bersuci. Bukan hanya zohirnya, tapi batinnya juga harus disucikan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi sebelum sholat atau sesudahnya berwudu, bersihkan hati. Jangan lagi sholat kita dalam keadaan marah. Bersihkan dulu, itu kan sifat yang tidak baik. Marah sama orang masih jengkel. Usoli aja masih jengkel. Usoli bangsat banget tuh orang pardo zuhri. Allah, dalam keadaan kita masih marah. Jangan dulu sholat. Tenangin dulu. Buang dulu tuh sifat yang tidak baik. Atau kita lagi iri dengki sama orang. Tetangga baru aja beli mobil, kita mau sholat, kaget tetangga, dia beli mobil lagi Fortuner, kita mau sholat. Jangan dulu sholat, tenangin dulu hati kita. Semua milik Allah, dan Allah akan memberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Ada bagiannya masing-masing. Tenangin hati kita, bersihin dulu sebelum kita sholat. Minimal itu. Benar. Ada yang suci, ada yang mensucikan. Itunya. Air kopi suci enggak? Suci. Tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nanti ke depan akan ada pembagian air itu. Ada yang mujawir, ada yang mukhalid. Lebih dalam lagi. Makanya sedikit-sedikit dulu. Ada air itu mustahmal. Pikirin aja dulu itu dah. Ntar kedepannya ada yang mujawir, ada yang mukhalid. Harus mana perbedaan mujawir dengan mukhalid? Apakah perubahan ini bisa menyebabkan air ini hilang kemutlakannya? Kan begitu. Artinya hilang kemutlakannya itu tidak bisa mensucikan ketika bercampur dengan yang lain. Bercampurnya ini apakah dikategorikan mukhalid atau dikategorikan mujawir. Nah ini kita harus bisa membedakan antara yang mujawir dengan mukhalid. Nah nanti ke depan ada khusus pembahasan tentang air yang tercampur dengan yang lain, benda suci, tapi
ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Ini beda hukumnya. Begitu. Cukup? Ada lagi? Ayo, masih ada waktu. Ada permasalahan, mungkin ini sudah, tapi takut ada yang belum tahu. Air di perumahan itu biasanya kan kulahnya kecil. Kita ukur dulu, ada enggak 216 liter. Nah, kalau misalkan pas-pasan nih 216 liter, maka ini air harus penuh terus kalau mau dipakai mandi junub atau pakai untuk bersuci. Karena ketika berkurang, maka ini jadi air sedikit nantinya. Bagaimana caranya? Kerannya buka. Ketika kita ambil kan tetap dia nggak berkurang ya. Iya. Tapi kalau memang kolamnya ini termasuk air yang sedikit, misalkan di ember dah, bukan di kolam, ember. Walaupun nih air kita dibuka, airnya keluar, kita ngambil airnya di ember, bukan di keran, berwudunya di dalam ember, tetap aja ini hukumnya air sedikit. Karena yang dihitung adalah penampungannya, bukan nyambungnya air ke pam. Ada yang berpendapat ketika ini ada kolam kecil yang kurang dari 216 liter, kalau air kerannya dibuka terus, ini kita boleh termasuk air besar atau air banyak. Karena kenapa? Nyambung katanya tuh airnya dari keran terus sampai pam. Dihitung berapa ratus ribu liter itu. Nggak bisa begitu. Nggak dihitung-itunya, dihitungnya penampungannya. Kalau penampungannya ada 2 kula, maka itu termasuk air banyak. Dan boleh kita berwudu langsung ke situ tanpa niat apa-apapun. Atau niat untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar langsung. Boleh. Nah, yang jadi masalah adalah kira-kira di perumahan-perumahan itu atau kulah yang udah jadi itu yang suka ada di material itu, kira-kira ada nggak 216 liter itu? Ada ya? Ada. Oh. Ada ya? Kalau ada, kalau pas-pasan itu harus dibuka kerannya. 60 ya. 60 kali 60. 6 kali 6. Volume biasanya gimana volume? Iya, jadi berapa tuh? Ada nggak kira-kira 216 liter itu? Ada ya? Volume air sama liter sama nggak? Sama ya? 1000. Berapa? 288, berarti ada lebihnya dikit ya. Nggak boleh kurang setengah itu. Kalau dulu sebenarnya 2 bulan itu 60 kali 60 kali 2. Enggak, 60. Lebar 60, yang pas-pasan nih ya. Yang pas-pasan itu lebar 60, panjang 60, ke bawah pun 60. Itu pas-pasan itu. Bukan dikali 2. Hah? Ada dikali 2 aja kalau proses ingat saya pelajaran itu 60 kali 2. Karena kalau 60 kali 60 kali 60 belum sampai berat. Belum ya? Coba pendek. 60 kali 60 kali 60.
Berapa? Nanti ada di sini pembahasannya tentang ukuran air. Ukuran air belum kan ya? Pelajaran ukuran air belum kan? Belum ya? Iya udah. Nanti lebih jelasnya adalah kita bahas lagi ya. Ini penting, ini kita harus tahu. Hah? Pas ya? Tuh kan pas 60 kali 60. Jadi lebar 60, panjang 60, dalamnya 60. Itu pas-pasan. Kalau kita mau wudhu, kerannya buka. Kalau pas-pasan begitu, biar nggak berkurang. Kalau berkurang nanti jadi air sedikit, begitu maksudnya. Nah, yang dimaksud orang yang berpendapat ketika berwudu di tempat yang kecil itu kerannya harus dibuka, maksudnya kalau yang pas-pasan ukurannya, kulahnya itu hanya 60 kali 60 kali 60, itu kan 216, bener ya? Pas kan itu 216 liter. Kalau kita ambil satu gayung, berkurang gak itu? Berkurang. Jadi hukumnya air apa? Air sedikit. Kalau kita ambil gini terus begini, mandi junub, metel ke situ, jadi apa? Mustamal. Karena ini udah air kurang dari 2 kula. Kalau tidak dibuka kerannya. Kalau buka kerannya mah penuh terus, atau berarti termasuknya air banyak, begitu. Ini yang dimaksud air yang sedikit, yang kurang dari 216 liter. Nanti ada lagi nih, bakal dibahas ini. Bagaimana kalau silinder? Bagaimana kalau bentuknya macam-macam, nanti ada. Makanya saya minta bantuan, saya sekolahnya kurang tinggi. Jadi nanti minta bantuan hitungnya. Kalau silinder luasnya, ngitung volumenya gimana? Kan di sini mah nggak ada. Cuman caranya doang. Nanti kita sesuaikan dengan ilmu pengetahuan ya. Nanti dibahas itu, belum itu, belum ya, belum itu, masih ada ini. Ini kita masih tentang mustamal, belum ukuran air. Nanti kita bakal ke bagian ukuran air nih. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, silakan. Kadang-kadang kita kalau dulu ada suatu tempat yang agak sulit. Biasanya kalau kita mulai tangan dari tangan sana ke situ. Kalau kita balik juga dari situ ke kanan. Maksudnya caranya, Maksudnya dari sini. ya air, ya. Kalau tempat agak sulit itu ya, kemudian dia balik juga dari sini bawah. Gak apa-apa. Airnya di keran apa di tangan? Posisinya enggak kan? Kita sulit kan ambil begini kan? Iya. Jadi begini. Ke airnya pakai air keran apa air kulah? Oh, keran. Gak apa-apa. Iya, terus ke sini kan. Jangan dari sini, jangan. Kalau dari sini kan nanti ke sini. Ya. Kalau bagusnya kan begini, gitu ya. Nggak apa-apa begini juga. Ya. Kalau air keran. Kalau bisa dilebih-lebihkan. Kalau ini nanti di akhirat, kalau orang yang melebih-lebihkan dalam berwudu, nanti ada cahaya. Kalau tangan, lebihnya sampai mana? Tangan ini bukan sampai ini ya, bukan sampai ketek, bukan tengin. Ini nanti yang bercahaya. Kalau misalkan muka, nanti ada bab wudu nih. Muka itu kalau dilebihkan ya ke telinga, ke ubun-ubun juga.
Jadi dari atas begini. Telinga kenain sunnah. Dilebihan. Kalau kaki melebihkannya sampai apa? Betis, jangan sampai ke sini. Ntar masuknya israf itu. Israf itu bukannya tambah pahala, ngurangin pahala. Apalagi telinga udah. Telinga sunnah ya. Telinga semuanya. Dalamnya sama luarnya. Dalamnya dulu, terus luarnya begini. Dalamnya pakai telunjuk, luarnya pakai apa ibu jari gitu, digituin. Baru kena semua tuh. Ada satu pendapat terakhirnya telinga itu begini. Kenapa? Kan telinga itu harus basah semua. Kalau begini doang, yang basah pinggir sama pinggir. Kalau ininya pas ininya ini kan belum basah. Ya. Makanya ada yang berpendapat ketika membasuh ke telinga itu terakhirnya diginiin tuh. Biar kena semua. Salah satu guru ada yang berpendapat begitu. Pala itu kan kalau madhab kita mah sedikit aja juga nggak jadi masalah. Yang penting ada di kepala, bukan rambut. Bukan rambut yang ada, bukan di kepala. Misalkan rambutnya panjang nih, rambut yang di sini dibasuh, nggak boleh. Harus rambut yang ada di kepala. Mentang-mentang rambutnya panjang, ngusap rambutnya di sini kan sayang misalkan habis pakai minyak rambut gitu ya. Yang ini aja di sini aja. Atau ibu-ibu kan rambutnya panjang, wudunya misalkan membasuh mengusap kepalanya itu rambutnya doang yang ada di bawah, yang keluar daripada bagian kepala. Keluar dari bagian kepala ya ini termasuk di sini, keluar dari kepala ya kepala itu yang di sini, rambut yang ada di sini. Minimal sedikit. Kalau pengen bercahaya semuanya kita. Apanya? Basuhnya kepala. Sampai ke kulitnya. Gak jadi masalah gak sampai kulit. Yang penting rambut yang ada di kepala. Bukan kepala, rambut yang ada di kepala. Walaupun hanya 3 helai. Tapi adanya di kepala. Begitu. Kalau nggak ada yang rambutnya, minimal diusap aja dah. Ada bagiannya. Kalau cambang nggak boleh, ini keluar dari kepala. Ya kan misalkan botaknya sampai sini misalkan, berarti rambutnya yang di sini gitu. Kalau nggak ada semua, ya diusap aja gitu. Gimana masa mau pasang rambut kambing di sini? Kalau pakai rambut palsu nggak boleh, gitu ya nggak boleh. Yang palsu-palsu itu nggak boleh. Nih kuburan sekarang mah ini, saya kaget di tempat saya sekarang mah itu. Kuburan harusnya dipakai rumput ya, rumput yang hijau, sekarang mah pakai rumput palsu. Itu jangan, itu nggak ada manfaatnya. Itu mah buat keindahan orang yang hidup, tapi nggak ada manfaat bagi yang meninggal. Kalau ada yang manfaat mah yang hidup. Jangan pohon yang gede-gede, yang kira-kira merambat. Yang nggak gede, kalau gede kan nanti ada rantingnya jatuh ke situ sakit juga dia.
jangan yang gede-gede. Atau misalkan kalau rumput nggak jadi-jadi, misalkan batu juga hidup, kasih batu. Batu bukan batu yang dibelah. Batu apa yang dibelah-belah itu? Batu koral ya. Bukan batu koral, tapi batu kali. Batu kali yang hidup. Itu berzikir, itu makhluk Allah yang hidup itu. Berzikir nanti manfaat bagi orang yang ada dalam kuburnya. Mendapatkan manfaat. Kalau zaman dulu orang tua saya itu suka baca atakoh pakai apa namanya? Pakai batu. Atakah kan ada atakah sugro, ada atakah kubro ya. Yang sugro itu 70.000. La ilaha illallah, la ilaha 70.000. Dihitungnya pakai batu. Ini minimal kita seumur hidup baca atakah. Nah ini batunya jangan dibuang. Wasiat sama anak. Nih kalau udah nggak ada nanti di kuburnya taruhin batu atakah. Zaman dulu mah begitu. Ditaruhin batu atakah biar jadi saksi juga. Terus batunya kan bisa mendoakan juga karena makhluk hidup. Begitu. Sekarang mah udah kagak ada yang atakah. Dulu mah atakah itu tiap majelis talim suka atakah bareng-bareng. Kayak arisan, siapa dulu yang mau atakah? Ini dulu atakah rame-rame. Nanti doanya buat dia. Ntar bulan depan ada lagi yang atakah. Kalau nggak berjamaah susah. Maka dijamahin zaman dulu. Kalau sekarang mah sendiri juga bisa. Nggak langsung harus 70.000. Kita hitung aja tiap sholat 100. Atau tiap sholat kita bacanya itu 500. La ilaha illallah, la ilaha illallah 500. Berarti satu hari satu malam udah berapa? Satu kali waktu 500. Ada 5 waktu. 500 kali 5 berapa? Hah? 2.500 tuh sehari. Hitung, ditulis sama kita di tembok atau di buku, tulis hari ini 2.500. Atau tiap sholat hitung, takutnya kita kurang 500, lagi males kan 300 misalkan. Sampai 70.000 baru kita doa atakahnya. Gak bisa doa atakah, datang ke rumah ustadz, datang ke rumah kiai, saya beres atakah, pengen doa kagak bisa, pengen doa atakahnya. Kita tinggal amin aja, beres kita. Udah atakah, ada ceng-celengan ibaratnya buat nanti kita di alam kubur ada teman. Mudah-mudahan lah kita selamat semuanya. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu ala Muhammad